Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam pada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir masa. Semoga kita semua tergolong pada hamba Allah yang diterima amalnya dan umat Nabi yang dapat syafaat daripada beliau dan dikumpulkan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan beliau, amin ya rabbal alamin, dan sahabat-sahabat beliau. Kawan-kawan di mana berada yang ahibatul Quran, para pecinta Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini di permukaan bumi sebagai penyelamat umat manusia, pembawa hidayah yang mana dengan hidayah yang Allah titipkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang melimpah. Berikan hidayah, berikan balasan yang tidak balasan yang tidak bisa dinilai dengan benda-benda dunia ini. Di dalam sebuah riwayat hadis bahwa kita umat Islam akan menerima ganjaran mirip-mirip dengan para nabi. Pahala Allah yang cadangkan kepada umat ini seperti pahala yang Allah sediakan untuk para anbiya. Nah, sehingga kita di dalam surat Al-Fatihah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan Fatihah diwajibkan untuk kita baca dalam setiap salat fardu kita, sehingga minimalnya kita membaca surat Al-Fatihah sehari 17 kali. Yakni kita memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal 17 kali. Doa untuk dapat hidayah ataupun berada di dalam jalan hidayah dan kekal hidayah dalam diri kita, dan juga diri umat selain daripada kita, karena doanya di dalam Al-Qur'an ini dengan sighatul jama', dengan lafaz menggunakan kata diri dan orang lain. Jadi istilahnya menghimpun kata-kata ketika Allah mau dalam surat Al-Fatihah itu kita baca ihdina, tunjuki kita ataupun kami. Bukan saya saja, tapi kami. Ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ bahasanya sighatul jama' semua. Jadi kata gantinya itu untuk kelompok, untuk umat. Sehingga masuk siapapun umat Islam ini saat dia berdoa, orang Islam lain masuk di dalam doa mereka. Setiap individu muslim yang baca Al-Fatihah, di dalam doa surat Al-Fatihah ini masuklah yang lain-lain. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya telah bagi salat itu dua bahagian antaraku dan hambaku. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Apa-apa yang dia minta aku berikan kepada hambaku. Wali abdi mas'al, untuk hambaku, bagi hambaku mas'al, apa-apa yang dia mohon, apa yang dia minta, apa yang dia doa. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang diartikan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala jawab perkataan kita ini, ataupun bacaan kita dijawab oleh Allah, ataupun dikomentari oleh Allah dengan hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku.
Wa idza qala ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, apabila seorang hamba ataupun seorang qari, seorang yang musalli baca alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ataupun maha penyayang lagi maha pengasih, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha rahman dan rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athna 'alayya 'abdi." Hambaku mengucapkan sana, puji-pujian ataupun sanjungan kepadaku. Athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Sana, memuji, nyanjung-nyanjung. Menyanjung-nyanjungku. Jadi itu jawaban ataupun komentar Allah Subhanahu wa taala atas bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala jawab, yang Maliki Yaumiddin, ya yang memiliki hari pembalasan. Atau juga kalau riwayat yang selain daripada Imam Asim dan Al-Kisai, maka Maliki Yaumiddin dibaca Maliki, jadi dibaca pendek, pendek. Maliki Yaumiddin. Allah Raja hari pembalasan. Jadi kalau diartikan Maliki, yang memiliki hari pembalasan atau yang menguasai, tapi kalau bilang Maliki berarti Raja hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun menjawab ucapan hamba ataupun bacaan hamba Maliki Yaumiddin ini dengan firman-Nya, Majjadani abdi, hambaku sedang ngagung-ngagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada baini wa baina abdi." Ini antaraku dan hambaku. Jadi tugas kita pertama ataupun tugas yang dibebankan oleh Allah kepada kita ibadah. Iyyaka na'bud, dan ibadah kepada Allah hanya kepada Allah, tidak yang dengan campur dengan yang lain-lain. Murni ibadah hanya kepada Allah. Maka di situ bahasanya iyyaka, hanya kepada Engkau kami ibadah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ataupun na'budu, mengabdi. Kalau itu diartikan na'budu dengan ibadah, maka dengan ibadah arti dalam dalam bahasa ibadah ini, kita kalau dengan bahasa kita mengabdi sudah menjadi bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam pengabdian. Jadi apapun yang bisa kita berikan untuk perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan senang, dengan perasaan rela, dengan perasaan ikhlas, itu baru namanya ibadah. Ketaatan yang sempurna, menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan seluruh perintah dengan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan segenap perasaan suka, perasaan cinta, perasaan rindu, semua perasaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatannya dengan cinta, bukan orang yang taat cara paksa, maka tidak dikatakan ibadah. Orang yang taat kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa senang, itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nyatakan di hadapan Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini perlu diperhatikan. Saat kita mau menginginkan pertolongan daripada Allah, maka ada dua. Satu, kita mendahulukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, kita hanya juga meminta pertolongannya kepada Allah. Tidak meminta pertolongan kepada yang lain ataupun bercampur hati kita dalam permintaan kita kepada Allah dan yang lain. Maka kalau itu kita lakukan, maka tidak ikhlas dalam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, setelah itu permohonan dan doa, apa yang kita minta Allah akan penuhi, Allah akan kabulkan. Maka di dalam surat Al-Baqarah juga Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan penuhi doa siapapun hambaku yang berdoa apabila kapan saja dia berdoa. Tapi syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu. Dia juga harus memenuhi panggilanku, perintahku, dan atas dasar keimanan, wal yu'minu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi panggilan kita, akan mengabulkan permintaan kita
pertolongan Allah akan turunkan pertolongan dan nusrahnya kepada kita dengan syarat adalah kita harus memenuhi panggilan Allah lebih dahulu dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan istijabah kepada awamirillah ini merupakan satu syarat untuk mendapatkan nusratullah ma'unatullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat kita bicara ataupun baca iyyaka menyatakan di hadapan Allah, hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami isti'anah, minta pertolongan, maka Allah katakan hada baini wa baina 'abdi. Jadi tugas ibadah kepada kita, tugas nolong Allah Subhanahu wa taala yang berikan pertolongan. Kalau pengen ditolong maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya ibadah kepada Allah dan hanya minta pertolongannya kepada Allah juga. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Kata-kata ihdina, tunjukilah kami. Kalau orang yang sudah berada dalam iman, sudah Islam, sudah berada di jalan siratal mustaqim, jalannya Allah, maka maksudnya kekalkanlah kami dalam jalan yang lurus. Ataupun sempurnakanlah perjalanan kami di atas siratal mustaqim. Sehingga karena permintaan kepada hidayah ini tidak ada batas, tidak ada batasan sampai ke peringkat orang tuh dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Itu hidayah itu yang dimohon. Jadi tidak boleh satu orang merasa tersinggung dengan kata-kata semoga Allah beri hidayah kepadamu. Sebenarnya kita ini kita minta yang kita minta saat orang membantu kita doain semoga kamu diberi hidayah oleh Allah. Mestinya kita berterima kasih. Ada orang kadang-kadang tersinggung berat ketika dibilangin semoga Allah beri hidayah kepadamu. Nah, sebenarnya dalam hal yang katakan saat kita melakukan atau seseorang dengan seseorang, A dengan B. Saat B ini melakukan satu kesalahan yang tidak mengikuti petunjuk Allah di dalam sikapnya kepada si B ini marah. Sebetulnya doanya bagus. Dia mendoakan supaya si A yang telah bersikap salah keluar dari jalan hidayah itu, supaya dapat hidayah dalam perjalanan yang akan datang. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud. Ihdinas siratal mustaqim, dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, tunjuki, kekalkan, sempurnakan, dan tambahkan. Arti kata-kata ihdina di situ, tunjuki, tambahi hidayahnya, berikan kepada kami hidayah, sempurnakan hidayah yang ada dalam diri kami. As-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ini Nabi SAW jelaskan, tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam surat yang lain, surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul, yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah akan mendapatkan ataupun dia akan dikumpulkan dalam kehidupan nanti di akhirat, di sana di surga. Amin. Semoga kita masuk di dalamnya. Maka dia akan dikumpulkan bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah pada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Orang ini semuanya kerjaan daripada orang-orang yang disebutkan ataupun mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, para nabi, semuanya taat kepada Allah dengan sempurna dan berdakwah untuk mengajak umat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala pula dengan sempurna. Siddiqin, orang yang membenarkan misi dengan misi para nabi. Maka kerjaan mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ngajak orang lain juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain juga bersamaan dengan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak orang lain dakwah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Mereka menjadi syahid karena dalam rangka memperjuangkan ibadah dan memperjuangkan orang lain mau beribadah. Jadi orang yang syahid ini terbukti betul dengan kematiannya ataupun dengan gugurnya di medan syahadah, maka orang tersebut dia adalah bukti bahwa dia telah menjalankan tugas misi dakwahnya, misi orang lain. Dia beribadah kepada Allah dan ngajak orang lain beribadah. Sehingga orang yang diajak tidak terima, terus memerangi mereka,
maka akhirnya mereka jadi syahidnya itu karena misi mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang salihin digolongkan orang yang diberi nikmat kepada mereka. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Nah, Nabi jelaskan siapa sih? Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap yang kita minta, jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang Yahudi ataupun orang ghair Yahudi, atau disebut Nabi katakan Yahudi. Kalau dalam ayatnya ini bukan jalan orang yang kau murkai, ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai ataupun yang dapat kemurkaan atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang qudsi atau hadis yang sahih, jelas maaf hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang al-maghdub alaihim al-yahud wan wad-dallun nasara. Orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kesesatan dua kelompok ini sebenarnya kesesatannya berbeda di apa namanya, dua-duanya sesat, dua-duanya dimurkai itu pada asal. Tetapi kenapa yang disebutkan kemurkaan kepada orang Yahudi dan kesesatan kepada orang Nasrani? Kemurkaan Allah kepada Yahudi ini, dia mengetahui jalan yang hak, jalan ibadah kepada Allah, jalan berdakwah kepada Allah, sudah diketahui. Tapi setelah mengetahui, punya ilmu untuk taat, punya sarana ataupun punya bahan untuk taat, punya kendaraan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bersikap berbeda, menyalahi ilmunya, tidak diamalkan, dibuang apa yang dia ketahui daripada hak-hak dan kewajiban yang semestinya mereka lakukan, dan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah. Akhirnya mereka tidak beriman, ingkar, paling besar malah ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka dalam golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, orang-orang Yahudi ini terlalu material. Jadi apapun segala pengennya dimaterialkan. Jadi kalau tidak dilihat oleh mata, tidak bisa didengar ataupun tidak bisa dipegang, itu kalau nggak nampak dia tidak mau percaya. Nah ini sehingga sampai kelihatan dalam pertanyaan mereka kepada Nabi Musa juga, permohonan mereka atau permintaan mereka kepada Nabi Musa, arinallaha jahra. Untuk yakin kepada Allah, pengennya lihat dulu Allahnya. Perlihatkan kepada kami Allah itu tampak di hadapan mata kami. Ini orang-orang terlalu material. Ghaibiyat, hal-hal yang gaib pengennya dilihat di permukaan bumi. Maka akhirnya orang tersebut dimanapun berada, orang yang punya segala benda, segala hitungan, serba duit dan sebagainya, ini pengaruh Yahudi. Jadi sudah ada keyahudiahan dalam dirinya. Sehingga mempercayai, kalau enggak materi, tidak nampak, tidak bisa diraba, tidak bisa itu, enggak bakalan percaya. Ini orang ya Yahudi. Dari umat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, maka umatnya akan ngikutin jejak langkah mereka itu. Ada yang kedua adalah An-Nasara, yaitu sesatnya mereka karena hal-hal terlalu berlebihan di dalam mempercayai yang gaib, sebetulnya bahkan menggaibkan yang tidak gaib. Seperti Nabi Isa alaihissalam itu disembah, dijadikan, padahal hanya mempunyai kemukjizatan, punya kelebihan tidak lebih daripada seorang nabi, kemukjizatan daripada kelahirannya beliau tanpa bapak, itu dianggap adalah suatu hal yang luar biasa. Itu mereka jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan sembahan daripada selain Allah, bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, mereka ini orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya tanpa pengetahuan. Beribadah kepada Allah kepada pengetahuan. Yang satu ini tidak mau beribadah karena tahu. Yang satu ini orang Yahudi tidak mau beribadah karena padahal dia udah tahu. Sementara orang Nasrani beribadah tapi tanpa ilmu. Akhirnya mereka mereka tersesat. Maka dari umat Islam Nabi katakan akan ngikutin dua jejak langkah mereka ini. La tattabi'unna sanana alladziina min qablikum hadwan na'li bin na'al hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin dakhaltumuhu. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang sebelum kalian, seperti langkah demi langkah,
tapak demi tapak ataupun tapak sandal demi tapak sandal, sehingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, ada di antara umat ini yang mengikuti, mereka ikut masuk ke lubang biawak juga. Nah, penjelasannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita saat sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka kata Rasul, mereka al-Yahudi wan Nasara. Sahabat bertanya, apakah mereka itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi katakan, siapa lagi selain daripada mereka? Jadi, kalau umat Islam hari ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan aman. Dan mereka doa pada Allah dalam salatnya, tetapi kehidupannya harus disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ikut-ikut faham daripada orang Yahudi ataupun ikut-ikut faham daripada orang Nasrani. Hari ini hari Jumat, karena hari Jumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnah yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Kahfi di siang harinya, di pagi sampai khatib naik, itu baca surat Al-Kahfi. Kalau tidak selesai, tidak ada waktu untuk baca seluruhnya, baca 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Fadilahnya ataupun keutamaannya adalah orang tersebut akan dihindari daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ini pengaruh masa orang yang menyesatkan. Jadi saja Dajjal itu kerjanya menyesatkan orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, sebelum muncul Dajjal besar, akan muncul Dajjal kecil. Sayakunu Dajjaluna kadzabun, akan muncul Dajjal yang banyak, Dajjal dan para pendusta. Mereka semuanya Dajjal itu berdusta. Tapi tujuannya mereka mempengaruhi orang yang beriman supaya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, copot keimanannya. Nah, kita hari ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengaruh Dajjal ini adalah orang yang istiqamah membaca surat Al-Kahfi kalau amalan hari Jumat seperti hari ini. Maka oleh karena itu kita pun jangan sampai ketinggalan baca surat Al-Kahfi ini dalam setiap hari Jumat. Kalau nggak bisa semua, baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Nah, kenapa? Karena orang tidak akan bisa mempengaruhi prinsip orang yang membaca istiqamah surat. Jadi perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia daripada isu-isu yang berkembang yang disebarkan oleh dajjal-dajjal kecil sebelum dajjal besar. Nah, apa-apa yang disebarkan hari ini yang mempengaruhi umat Islam sehingga berhasil untuk menggoyangkan keyakinan umat Islam, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan isu tersebut adalah dajjal-dajjal kecil di permukaan bumi ini. Maka orang yang membaca surat Al-Kahfi insyaallah dapat perlindungan daripada pengaruh itu. Itu satu. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hari, terutama hari Jumat. Yang salawatnya banyak akan dapatkan fadilah yang banyak. Bukan akan dapat salawat daripada Allah. Satu kali salawat akan mendapatkan 10 kali salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca 10 kali, baca 100 kali dapat 1000 salawat daripada Allah Subhanahu. Kalau kita baca 1000, maka dapat 1000 berarti balasannya 10 kali lipatnya. Nah, yang baca 1000 kali salawat setiap hari, bukan hanya hari Jumat saja. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab salawat yang beliau karang, itu tidak akan meninggal, dan ini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami'ul Kabirnya, dan Jami'ul Hadits juga ada di situ dalam Kanzul Umal disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi. Di situ ada sebuah hadis, barang siapa membaca salawat setiap hari 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga. Jadi ini salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hari Jumat secara khusus umat Islam harus memperbanyak, minimalnya 100 kali pagi, 100 kali sore, itu paling tidak. Tapi kalau hari Jumat harus diusahakan. Kalau nggak bisa setiap hari 1000 kali, setidak-tidaknya Jumatnya 1000 kali. Maka kalau sudah terbiasa, malah lebih gampang, nggak makan waktu. Tapi satu itu. Yang kedua, ketika saat bersalawat ada sigat-sigat yang dianjurkan, dan dalam zikir juga yang melipat gandakan amalan satu kali kita baca, tapi dengan ditambahi dengan lafaz-lafaz tersebut akan berganda nilainya dengan asbab tambahan lafaz-lafaz itu. Seperti misalnya yang dalam subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih.
Ini daripada nas hadis Nabi SAW yang beliau ajarkan. Segala maha suci Allah, subhanallahi wa bihamdi, dengan segala pujiannya, adada khalqih, sebilangan ciptaannya, adada khalqih wa ridha nafsih, dan sampai mencapai keridaannya, wa ridha nafsih wa zinata arsyih, dan seberat timbangan singgasananya, arasnya, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih, dan sebilangan tinta kalau mau menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak, tidak ada. Maka sebanyak itu, saat kita mengucapkan salawatnya 1 kali ditambah itu, maka nilainya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, kawan-kawan di mana berada, hari ini mungkin kita akan baca apa namanya, Al-Fatihah, tapi sudah baca tafsirnya dulu. Nanti insya Allah akan kita baca dari awal sampai akhir. Jadi dan tidak lupa apa yang tadi disampaikan untuk diamalkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberi istiqamah, kekuatan, petunjuk, hidayah, dibuka hati kita untuk mengamalkannya sampai akhir hayat kita, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di tempat yang abadi, yang kekal, di tempat rahmatnya, di mana Allah tempatkan para kekasihnya di situ. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.